Jemaat Tuhan Shalom, puji nama Tuhan. Kami sangat bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Selalu kita bersyukur karena hari baru, kesempatan baru, berkat-berkat baru, pertolongan Tuhan yang baru, sekalipun di dalam menghadapi tantangan-tantangan baru dalam kehidupan kita. Kita akan melanjutkan perenungan kita berkaitan dengan pengajaran atau pengakuan iman di dalam Gereja Kristen Nazaren. Kita sudah belajar 3 hal berkaitan dengan Allah Tritunggal, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Memang tidak semua hal yang kita yakin ini mudah kita pahami seketika, apalagi dalam konteks video 5 menit ini. Tapi mari kita meyakini bahwa Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk memahami semakin dekat dan semakin dalam. Dan pernyataan yang keempat adalah berkaitan dengan kitab suci. Gereja Kristen Nazaren berkaitan dengan Alkitab atau kitab suci mengatakan demikian. Kami percaya kepada pengilhaman sempurna kitab suci yang melaluinya kita mengetahui ke-66 kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang diberikan melalui pengilhaman Allah yang tanpa kesalahan menyatakan kehendak Allah untuk kita dalam segala sesuatu yang perlu bagi keselamatan kita. Sehingga apapun yang tidak termuat di dalamnya tidak boleh dimasukkan sebagai pasal-pasal mengenai iman. Gereja Kristen Nazaren meyakini bahwa ke-66 kitab yang kita punya sekarang di dalam Alkitab atau di dalam kitab suci yang terbagi ke dalam 2 perjanjian adalah kitab yang merupakan pengilhaman Allah. Tuhan menghembuskan nafas, Tuhan mengilhami, Tuhan menjaga supaya setiap hal yang tertulis di dalamnya merupakan kehendak Allah yang benar dan tanpa kesalahan serta punya otoritas. Itu yang kita yakini. Dan juga kita meyakini bahwa ke-66 kitab itu adalah kitab yang final. Sehingga hal-hal yang di luar tidak boleh lagi dimasukkan atau ditambahkan sebagai pasal-pasal yang menambahkan kitab suci. Ini keyakinan dari Gereja Kristen Nazaren. Kita percaya bahwa Alkitab atau kitab suci bukan cuma buku biasa, bukan kitab biasa, tetapi punya otoritas, punya kuasa. Kenapa? Karena ada ilham Allah di sana. Begitu banyak kisah dan cerita bagaimana orang berubah ketika membaca, ketika merenungkan, ketika bersentuhan dengan ayat firman Tuhan. Ada banyak orang yang kehidupannya diperbaharui ketika menggumuli, ketika belajar dari firman Tuhan. Banyak orang yang kehidupannya dipulihkan karena mendengar nasihat firman Tuhan. Karena ini bukan sekedar buku yang berbicara tentang panduan moral dan etis, tetapi kita meyakini ada kuasa Allah di dalamnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita percaya dan meyakini otoritas Alkitab, kebenaran di dalamnya. Dan juga kita meyakini kuasa di dalam firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu mampu mengajar seseorang, mampu menyatakan kesalahan seseorang, mampu memperbaiki kelakuan seseorang, mampu mendidik orang di dalam kebenaran. Keyakinan dan pengajaran ini tentu seharusnya membuat kita semakin cinta kepada firman Tuhan dan juga semakin punya hasrat untuk belajar, untuk memahami, untuk terus menggumuli, untuk terus menikmati firman Tuhan dari hari ke hari. Karena firman Tuhan berkuasa, karena firman Tuhan benar, karena firman Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua untuk terus maju, mengasihi Tuhan, belajar mengenal Dia melalui sabda dan kebenarannya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur karena rahmat dan cinta Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan terus mewarnai kami, kebenaran mengisi kehidupan kami. Berkat-Mu atas jemaat Tuhan di dalam segala pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Pintu-pintu terbuka, Tuhan memberikan jalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin.